Shalom para pemirsa Pal TV di rumah, Palembang Blessing kembali ke hadapan Anda bersama saya, Jacqueline. Hidup manusia harus selalu bersemangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Satu tema yang luar biasa akan dibahas oleh Pendeta Sabta Jaya Tandi. Milikilah semangat hidup dan kemurahan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, saya senang sekali ketemu dengan saudara. Nah, hari ini saudaraku, saya ingin bagikan satu tema dari judul khotbah saya ini. Temanya adalah miliki semangat hidup dan kemurahan Tuhan. Ini penting saudaraku. Ya, kalau saudara punya semangat hidup, ya, Alkitab katakan, ya kan? Semua yang penting dari kita adalah punya semangat hidup. Amin. Nah, kita baca Alkitabnya, ada firmannya. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau kita punya semangat hidup dan tetap bersemangat, Alkitab katakan, maka kita akan dapat menanggung penderitaan kita. Amin. Sebesar apapun, seberat apapun penderitaan yang kita alami, perhatikan ini firman Tuhan katakan, asal saudara masih punya semangat hidup dan tetap bersemangat, Alkitab katakan kita dapat menanggung penderitaan itu. Saya melihat bukan cuma kita bisa tanggung penderitaan itu, tapi juga kita bisa ikut merasakan penderitaan orang lain. Kita bisa ikut merasakan penderitaan orang dan kita bisa tolong orang itu. Amin. Kita bisa melayani orang lain. Kalau kita punya semangat hidup. Bahkan bukan cuma sampai di situ saudara. Saya lihat begini, kalau kita punya semangat, ya, maka kita akan melihat, ya, kasih dan kemurahan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi harus ada keputusan tiap hari, sepanjang minggu. Kan pastilah ada pukulan-pukulan, jebret, yang bisa padamkan, patahkan semangat. Apakah terus terkapar terus mau sepanjang minggu, sepanjang bulan? Saudaraku, katakan tidak. Katakan tidak. Tidak dong, enggak mau. Kenapa saudaraku? Karena semangat hidup ini penting. Alkitab katakan, orang yang bersemangat, orang yang punya semangat hidup, dapat menanggung penderitaannya. Saya ingin kasih tahu saudara, paling tidak ada 3 faktor yang bisa mematahkan semangat kita. Yang pertama adalah kekhawatiran. Khawatir terus. Apa saja dikhawatirkan, lalu berubah menjadi satu ketakutan. Ini bisa loh. Ya, ini bisa patahkan semangat. Khawatir. Alkitab katakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara apa? Hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saya ingin sarankan kepada saudara, ya memang saudara bisa ngomong, Pak Sabta, Pak Pendeta, Om, bagaimana saya nggak khawatir? Om nggak tahu ya, Pak Sabta nggak tahu ya, keadaan saya gini. Ya, tapi sekarang kan keputusan kita khawatir. Kekhawatiran tidak bisa mengubah keadaan kita untuk jadi lebih baik. Ibu bapak nangkep sini, katakan amin. Tapi yang ada bikin semangat kita patah. Waktu kita takut, semangat kita patah.
Kalau saudara sudah mulai khawatir dan takut, itu tanda aku gak bisa ubah ini. Apa yang terjadi saudara? Ya doa. Katakan amin. Karena waktu kita berdoa, maka doa itu saudara sedang aktifkan Allah untuk dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Ya. Yang kedua, saya catat lagi, kecewa. Kecewa. Terus apa aja kecewa. Sama siapa saja kecewa. Apa aja kecewa. Lalu dari kecewa meningkat. Jadi apa? Marah. Ini matain semangat loh. Kalau tiap hari apapun dimarahin, ini bisa patahkan semangat. Ibu bapak mengerti maksudnya? Ini bisa merampas sukacita. Ya kan? Yang ketiga, saya catat saudaraku, yaitu apa? Rasa bersalah. Seperti gak termaafkan, gak terampuni nih kesalahan ini. Keputusan yang salah. Rasa menyesal. Rasa bersalah. Terus nyalakan diri sendiri. Kalau saudara punya seperti ini, itu pasti semangatnya padam. Kalau terus nyalain diri sendiri, lama-lama nyalain orang lain. Nyalain orang. Habis nyalain orang, kalau gak berhenti, nyalakan siapa? Tuhan. Rasa tidak berharga, itu akan mematahkan semangat kita. Gak ada guna lagi. Semua orang gak suka, semua orang benci. Udah bisa apa-apa, gak punya apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Semua sudah marah. Ini akan mematahkan semangat. Saya mau kasih tahu, Yesus mengasihi saudara semua. Hari ini, ayo buang perasaan negatif ini, buang. Yang bisa merusak semangat hidup kita. Ya kan? Kalau kita mau lihat kebaikan dan kemurahan Tuhan, berkat dan mukjizat dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Ini saya ingin dorong saudara. Jadi orang Kristen harus punya semangat hidup. Ya kan? Supaya sumber hidup, sang pemberi hidup, senang kasih umur panjang sama kita. Ya, senang mencurahkan yang baik, melimpahkan kasih karunia dan kebaikannya buatnya. Kalau kita semangat, ini kuncinya. Keputusan dari kita. Mari kita buka Alkitab kita. Yang pertama, untuk kita bisa, ya kan, menguatkan kembali semangat yang patah di masa-masa sulit kita. Kita buka Alkitab kita. Yesaya 61 ayat yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Katakan amin. Saudara perhatikan di sini ayatnya. Saudara, ada satu kata-kata di sini katakan nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Saya ingin beritahu kepada saudara, ketika semangat kita pudar, ketika semangat kita sudah mulai patah, satu firman Tuhan katakan, apa yang harus kita buat? Naikkanlah nyanyian pujian kepada Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Memang naikkan ucapan syukur, nyanyian pujian, ya. Pada waktu kita sedang mengalami kesulitan, ya sulit. Sulit mengucap syukur. Sulit naikkan pujian pada saat kita dalam kesulitan. Waktu saudara bersyukur, waktu saudara naikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Perhatikan di sini saudaraku. Ya kan? Puji-pujian kita itu dapat membawa Tuhan masuk. Pujian saudara, saudara memuji, itu membawa Tuhan masuk ke dalam situasi kita.
Nah, di dalam Mazmur 100, saudaraku, ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun. Pada waktu saudara dan saya bersyukur, ucap syukur, naikkan pujian pada Tuhan. Perhatikan, maka Roh Kudus akan membuka, katakan membuka mata rohani kita, membuka selubung yang selama ini kita tidak tahu, sehingga akhirnya apa? Kita bisa kenal siapa Allah itu. Dialah Tuhan Allah, dia kan Tuhanlah Allah. Dialah yang menciptakan saya. Mungkin keadaan saudara sekarang terpuruk, sakit, ekonomi, keuangan, keluarga, apapun. Saudara dengar baik. Kalau saudara dapat pewahyuan ini, dia Tuhan yang ciptakan aku. Dia Tuhan, aku ini punya dia. Aku ini gembala, domba, kawanan domba, gembalaannya. Saya nggak takut. Seperti Daud berkata, dia gembala saya, aku ini dombanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau saudara kenal Tuhan, Alkitab nanti katakan ya kan, maka kasih karunia, damai sejahtera itu akan dilimpahkan kepada saudara. Seberapa besar pengenalan saudara akan Tuhan, sebesar itulah kasih karunia dan damai sejahtera akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Jadi lewat nyanyian, pujian kita, saudaraku. Di sini juga dikatakan, saudara, lewat pujian bukan cuma kita kenal siapa Tuhan, tetapi pujian membawa kita masuk ke dalam hadiratnya. Kalau saudara mau lihat dan menikmati tahun-tahun hidup saudara, punya semangat hidup. Yang kedua, saudaraku. Saudara pernah dapat broadcast gak tentang lalat dan lebah? Lalat itu selalu nalurinya nyari apa? Sampah, katanya. Lebah nalurinya cari apa? Putik bunga. Karena lalat carinya sampah, maka lalat dapatnya apa? Kuman, katanya. Kuman penyakit. Tapi lebah karena dia cari putik bunga, dapatnya apa? Madu. Naluri saudara tuh nyarinya yang mana? Yang negatif terus, yang jelek terus, yang susah terus. Susah. Pagi-pagi, susah. Atau saudara, yes, apalagi lihat orang, lihat mata saudara tuh berbinar-binar. Wow, semangat sekali orang ini. Nah, saya ingin kasih contoh ini, ayat ini. 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus. Katakan amin. Artinya apa? Ini saya akan balik dengan kata-kata yang sederhana dari kata-kata ini. Begini saudara. Semakin saudara dan saya, semakin kita mengenal Tuhan Yesus. Kenal, oh iya dia bisa sembuhkan kok nama ini. Nama Yesus, aku aman kalau panggil nama. Saudara ngerti gak sih? Oh, saudara ngalami sendiri. Panggil nama Yesus. Oleh karena itu ayat ini berkata, semakin saudara kenal siapa Yesus, saudara doa dalam nama Yesus itu terjadi. Semakin besar kasih karunia, damai sejahtera dilimpahkan atas hidup saudara. Terima kasih para pemirsa karena telah meluangkan waktu Anda untuk menyaksikan acara ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan yang telah disampaikan telah memberikan semangat yang baru, bahkan menyegarkan jiwa Anda. Saat ini saya rindu untuk berdoa bersama-sama dengan Anda. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami, memberikan kami semangat hidup yang baru. Tuhan, kami mau mulai saat ini terus menaikkan pujian pengagungan kepadamu Yesus. Dan Tuhan, kami juga mau mulai saat ini terus
membaca, merenungkan, dan memperkatakan firman Tuhan, sampai kami lihat kemurahan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah acara ini. Sampai jumpa minggu depan dalam acara dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam Palembang Blessing. Yo! Ladies and gentlemen, welcome to my world. With a brand new color of Edwardson and me, G.